Halo, kembali bersama saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Prihatiningsih Sagala, SPD MSI, selaku dosen pada mata kuliah ini. Nama saya Grace Tampu Bolon dengan NIM 22331111079. Yang merupakan mahasiswa pada Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler E tahun 2023. Pada video ini, saya tidak akan menjelaskan secara teori mengenai pengertian ataupun dari jenis-jenis uji validitas ini, tetapi kita akan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi SPSS yang diharapkan akan dapat mempermudah kita ketika pengolahan data itu terjadi. Sehingga kita tidak melakukan pengujian ini secara manual, tetapi menggunakan aplikasi, sehingga lebih efektif dan juga efisien. Nah, sebelum itu saya akan tetap menjelaskan pengertian dasar mengenai uji validitas dan juga reliabilitas. Uji validitas adalah suatu pengukuran yang dilakukan untuk menunjukkan tingkat-tingkat keabsahan ataupun kevalidan dari suatu instrumen penelitian yang digunakan. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui keandalan dari suatu instrumen penelitian yang dilakukan. Suatu kuesioner dapat dikatakan andal ataupun reliable apabila jawaban seseorang dari pertanyaan yang diberikan adalah konsisten ataupun stabil, artinya tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, di sini dapat kita katakan secara sederhana mengenai valid dan reliable. Agar kita dapat mengetahui secara lebih mendalam, dapat kita sederhanakan bahwa valid ini artinya tepat, sedangkan reliable artinya tetap ataupun tidak berubah-ubah. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan melihat data yang sudah saya sajikan dalam bentuk menggunakan aplikasi Excel di sini. Nah, dapat kita lihat bersama-sama di sini bahwa penelitian yang kami lakukan menggunakan 30 orang responden. 30 orang di sini yang menjadi jumlah N ataupun jumlah responden. Dan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 20 soal yang dapat kita lihat di sini mulai dari question 1 sampai ke question yang ke-20 di sini. Dan di sampingnya ada bagian skor yang merupakan hasil ataupun jumlah dari skor yang diperoleh atas jawaban yang diberikan oleh responden dari pertanyaan yang sudah kami berikan. Ini dapat kita lihat dan kita maknai bahwa 0 artinya apabila jawaban yang diberikan salah. Sedangkan skor 1 adalah apabila jawaban yang diberikan oleh siswa adalah benar. Nah, saya sudah masukkan data ini ke bagian SPSS, teman-teman. Dapat kita lihat di sini bahwa mulai dari soal yang pertama dan soal yang ke-20 sudah nampak pada tabel SPSS ini. Dan juga ada juga skor total yang menjadi pembuktian agar kita dapat mengukur tingkat kevalidan dan juga reliabilitasnya. Nah, di sini juga ada data view. Di sini desimal. Saya sudah mengubah desimal ini agar tidak ada angka di belakang koma. Karena nilai yang kita gunakan adalah angka yang sudah mengalami pembulatan ataupun angka bulat yang tidak memiliki angka di belakang koma. Sehingga kita dapat mengetahui ataupun mengolah data ini dengan lebih mudah. Nah, langkah yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan analyze di sini, lalu tekan bagian correlate, baru bivariate. Nah, di sini. Di sini kita masukkan semua variabel, lalu mulai dari soal yang pertama sampai soal yang ke-20. Lalu kita tekan OK. Nah, langsung tampak pada bagian layar ini yang dapat kita lihat, yaitu pada bagian percent correlation dan juga signifikansi, dan juga di sini dapat terlihat jumlah N adalah 30, artinya 30 orang responden. Ini juga harus kita sesuaikan dengan R-tabel. Artinya, ada standar yang harus kita penuhi dengan menggunakan tabel yang sudah ada aturannya. Nah, inilah tingkat signifikansi yang harus kita gunakan
untuk mengukur sejauh mana tingkat kevalidan dari sebuah soal itu. Dapat kita lihat di sini, DF sama dengan N kurang 2. N adalah jumlah responden. Karena jumlah responden kita adalah 30, maka yang perlu kita lihat adalah 30 dikurang 2, yaitu 28. Nah, di sini 28. Yang kita lihat ini. Yang karena kita menggunakan 0,05, maka adalah data 0,3610. Nah, itu adalah tingkat signifikansi untuk uji yang dapat kita lihat untuk mengukur tingkat kevalidan dari data yang sudah kita peroleh ini. Kita masuk kembali ke bagian Excel ini dan masuk ke bagian SPSS. Nah, korelasi adalah signifikan di atas 0,05. Dapat dikatakan tidak valid apabila di atas 0,05. Nah, kita lihat soal yang pertama di sini. Ini adalah yang bagian yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Nah, kita yang pertama fokus pada signifikansinya yang kita peroleh dari pengaturan dari sini, signifikansi. Karena 0,128 di atas dari 0,05, maka dapat dikatakan soal yang pertama itu tidak valid karena lebih dari 0,05. Kita beralih ke soal yang kedua. Tingkat signifikansinya adalah 0,42, artinya di bawah 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa soal ini adalah valid. Lanjut ke soal yang ketiga, 0,056, berarti di atas 0,05, sehingga ini tidak dapat dikatakan sebagai soal yang valid. Nah, berarti sudah 2 yang tidak valid. Lalu kita lanjut ke yang keempat. 0,034, artinya di bawah 0,05, sehingga dapat dikatakan sebagai soal yang valid. Ke soal yang kelima, 0,01, artinya di bawah 0,05, sehingga dapat kita maknai ini adalah soal yang valid. Nah, di sini juga saya sudah tampilkan bahwa ada tabel yang menunjukkan tingkat dari data-data yang sudah kita ukur tadi. Nah, kita lihat di sini. Saya sudah bentuk dalam bentuk Word yang dapat kita lihat. Nah, ini. Di sini, teman-teman. Ini adalah data yang kita peroleh dari signifikansi yang terdapat pada SPSS. Nah, ini yang seperti yang kita lihat tadi. Saya tampilkan dalam bentuk tabel ini agar dapat dimaknai ya. Kita tidak perlu melihat tabel signifikansi yang ada SPSS karena saya sudah interpretasikan dalam bentuk tabel yang lebih sederhana. Nah, kita tadi sudah sampai pada soal yang kelima. Kita lanjut pada soal yang keenam. Ini adalah 0,157, berarti di atas dari 0,05, maka tidak valid. Nah, ini selanjutnya yang ketujuh, 0,014, karena di bawah 0,05, maka dapat dikatakan valid. Nah, ini dari ke-20 soal dapat kita perhatikan. Ada yang valid dan ada yang tidak valid. Dari ke-20 soal ini, ada 16 soal yang valid. Sudah saya katakan dan saya garis bawahi di sini dengan warna kuning agar dapat kita perhatikan secara bersama-sama. Ada 16 soal yang valid. Nah, yang tidak valid diantaranya adalah yang di atas 0,05. Maka, dari jumlah soal ini, sebanyak 16 soal adalah valid dan 4-nya adalah tidak valid. Apa yang dapat kita lakukan dengan soal yang tidak valid ini? Maka kita harus kembali ke awal, membentuk soal yang lebih kompleks lagi agar dapat menjadi soal yang valid dan layak digunakan ketika pelaksanaan penelitian. Nah, ini juga berhubungan dengan person correlation. Apa itu person correlation? Sesuai dengan tabel yang sudah kita dapatkan di sini, dia harus di atas 0,3610. Nah, kita perhatikan juga di sini, teman-teman. Pada bagian yang pertama, apakah sesuai antara tingkat signifikansi ini dengan person correlation? Harus sejalan ya teman-teman. Nah, kita lihat pada bagian ini. 0,284, artinya di bawah dari tingkat signifikansi atau 0,0361 tadi, maka tidak dapat dikatakan valid atau tidak valid. Yang kedua,
person correlation-nya 0,374, berarti di atas dari 0,361, sehingga dapat dikatakan valid. Nah, yang perlu kita lihat ini, 0,352, di bawah 0,361 kan, maka itu tidak valid. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan teman-teman. Sehingga yang dapat menentukan kevalidan atau ketidakvalidan dari sebuah soal itu adalah dari nilai signifikansi dan juga person correlation yang dapat kita perhatikan secara bersama-sama di sini. Untuk menguji yang satu lagi, nah ini 0,556, berarti di atas dari 0,361, artinya dia valid. Nah, berarti person correlation di sini adalah apabila di atas dari tingkat yang sudah kita tentukan, yaitu di atas dari 0,361, maka dapat dikatakan valid dan juga didukung dengan nilai signifikansinya. Nah, itulah interpretasi data dari output yang sudah kita hasilkan di sini. Nah, selanjutnya adalah kita harus menguji reliabilitasnya. Kita kembali ke bagian data di sini. Kita masuk ke data view lagi. Kita tekan analyze, baru ke bagian scale. Scale ke reliability analyze. Nah, di sini kita masukkan semuanya kecuali total. Total harus tetap pada bagian yang pertama ini. Nah, setelah kita masukkan, kita kembalikan yang total ini. Kita kembalikan, lalu kita tekan OK. Nah, langsung nampak teman-teman di sini. Ini adalah reliabilitas yang dihasilkan menggunakan aplikasi SPSS ini dari kuesioner ataupun daftar pertanyaan yang sudah kita berikan ataupun instrumen penilaiannya. Nah, kita lihat. Di sini sudah nampak ya. N-nya adalah 30 dengan total pertanyaan ataupun dengan jumlah responden yaitu 30 orang. Nah, yang perlu menjadi penentu tingkat reliabilitasnya di sini adalah Cronbach-Alpha. Nah, saya juga sudah sajikan agar kita dapat memaknai ini. Nah, di sini. Saya sudah pindahkan di sini. Ini dapat kita perhatikan. Inilah tingkat interpretasi reliabilitasnya. Karena di sini sudah nampak Cronbach-Alpha-nya adalah 0,712 dengan jumlah 20 pertanyaan. Nah, ini adalah kriteria secara koefisien. Nilai koefisien reliabilitas dapat dikatakan apabila, nah kita lihat di sini, ada 4 tingkatan, yaitu mulai dari reliabilitas sangat tinggi, reliabilitas tinggi, sedang, hingga pada bagian yang rendah. Kita garis bawahi di sini. Tingkatnya adalah 0,712. 0,712 di sini. Artinya dapat kita kategorikan termasuk yang manakah dia? Nah, di sini 0,7 berarti di atas ini, pada bagian ini, dia masuk pada bagian ini. Nah, pada bagian ini karena dia di antara 80 dan 60 kan. Nah, 0,712. Dia berada di tengah antara 6 dan 8. Nah, dari tabel output dapat diketahui N for item ataupun banyaknya item atau butir pertanyaan sebanyak 20 soal di sini dengan Cronbach-Alpha sebesar 0,712. Nah, karena nilai Cronbach-Alpha-nya 0,712 yang lebih besar daripada 0,60 di sini, berarti dasar pengambilan keputusan adalah dapat disimpulkan bahwa ke-20 soal ataupun semua item pertanyaan adalah reliable ataupun konsisten dari waktu ke waktu. Nah, dia memiliki tingkat yang tinggi di sini. Karena termasuk pada bagian yang sesuai dengan standarnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa ke-20 soal ini memiliki tingkat reliable ataupun konsistensi yang kuat ataupun reliabilitas yang tinggi. Nah, ini adalah output yang sudah kita sajikan. Dengan ini dapat saya simpulkan bahwa aplikasi SPSS ini dapat mempermudah pekerjaan kita ketika analisis data, karena kita dapat lebih mudah memahami bagaimana tingkat validitas dan juga reliabilitas dari data yang sudah dapat kita olah. Interpretasi ini juga harus kita dasarkan bahwa semuanya ini juga disesuaikan dengan soal yang sudah kita buat. Apabila soalnya valid, maka akan lebih mendukung untuk pembagian soal kepada responden. Begitu juga dengan reliable.
Artinya, reliable ini juga penentu bagaimana keefektifan dari penyebaran ataupun data yang sudah dihasilkan dari sebuah kegiatan penelitian. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan mengenai uji validitas dan juga reliabilitas. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan ketika pembuatan video ini atau penyampaian pesan yang saya berikan kepada penonton ataupun teman-teman yang melihat video ini, saya mohon maaf. Dan saya harapkan video ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman agar kita sama-sama belajar dan saling menyempurnakan pengetahuan kita dari antara satu sama lain. Demikian video saya ucapkan terima kasih.